فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Sebelum kita melanjutkan ke pembacaan tafsir Ibnu Katsir, kita ambil faidah dari yang disebutkan oleh Al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala terkait dengan ayat wa idh batala Ibrahim rabbuhu bi kalimat. Kata Imam As-Sa'di secara ringkasnya, yaitu bahwasanya Allah Ta'ala mengkhabarkan tentang hambanya dan kekasihnya, yaitu Ibrahim alaihi salam, yang disepakati sebagai imam dan disepakati keagungannya, yang mana setiap kelompok dari ahli kitab mengklaim bahwasanya Ibrahim itu adalah golongan mereka. Bahkan demikian pula kaum musyrikin mengklaim bahwasanya Ibrahim adalah termasuk dari golongan mereka. Allah mengkhabarkan bahwasanya Allah mencabar dan menguji beliau dengan beberapa kalimat, yaitu dengan perintah-perintah dan larangan-larangan. Sebagaimana ini adalah tradisi Allah, kebiasaan Allah di dalam menguji para hambanya, agar menjadi jelaslah siapa orang yang dusta, yang tidak kokoh, tidak kukuh ketika ada cabaran dan ujian, dan agar menjadi jelas mana orang yang jujur di dalam ujian tersebut, yang dengan itu derajatnya akan terangkat, nilainya akan bertambah, dan amalannya akan semakin suci. Dan emasnya itu akan semakin murni. Ya, dengan dicabar, akan diuji, dibakar, maka terbentuklah emas yang murni. Kalau di dalamnya memang ada emas, kerak-keraknya akan hilang, karat-karatnya akan sirna. Kemudian kata beliau, termasuk orang yang paling agung di dalam maqam, yaitu dalam posisi cabaran ini, ujian-ujian yang ada, adalah Al-Khalil alaihi salam, yang mana beliau menyempurnakan perintah-perintah, yaitu pelaksanaan dari perintah dan larangan tadi yang Allah Ta'ala ujikan pada beliau. Beliau menyempurnakan dan memenuhi semuanya secara lengkap. Jadi nilainya betul-betul nilai yang tertinggi dari suatu ujian. Maka Allah mensyukurinya atas amalannya itu, dan memang senantiasa Allah Ta'ala itu maha bersyukur. Makanya Allah berfirman, inni ja'iluka linnasi imama, sesungguhnya aku akan menjadikan engkau sebagai imam bagi umat manusia, yaitu engkau diteladani di dalam hidayah, dan orang-orang berjalan di belakangmu menuju kepada kebahagiaan mereka yang abadi. Sedangkan engkau akan mendapatkan sanjungan yang kekal dan pahala yang banyak serta pengagungan dari setiap orang. Kata beliau, dan ini demi kehidupan Allah Ta'ala, ini sumpahnya la amrullah, bersumpah dengan sifat Allah, adalah derajat yang paling utama, yang seharusnya orang-orang yang bersaing itu mengadakan persaingan dalam perkara yang seperti ini harusnya. Dan posisi yang tertinggi, yang seharusnya orang-orang yang beramal itu bersungguh-sungguh melaksanakannya. Serta ini adalah keadaan yang paling sempurna, yang dihasilkan atau diperolehi orang-orang yang memiliki tekad yang bulat dari kalangan para rasul serta para pengikut mereka, dari setiap orang-orang, yaitu orang yang siddiq, yang mengikuti para rasul, yang berdakwah ke jalan Allah, yang mengajak manusia kepada Allah dan kepada jalannya.
Baik. Manakala, yaitu tatkala Ibrahim merasa gembira, irtaba atau gembira dengan posisi ini, dan beliau mengetahui ini atau mencapai posisi ini, beliau meminta kepada Allah agar posisi itu juga diberikan kepada keturunannya, agar derajat beliau dan derajat keturunannya itu semakin tinggi. Ingin bukan hanya dirinya yang dinaikkan derajatnya, tapi juga keturunannya. Baik. Orang tua akan suka jika anaknya mendapatkan keutamaan, kemuliaan, ketinggian derajat, dan seterusnya. Dan ini juga bagian dari kepemimpinan Nabi Ibrahim dan kesetiaan beliau, yaitu kesetiaan kepada para hamba Allah, dan kecintaan beliau agar banyak orang-orang yang mursyidun, yaitu para pembimbing dari kalangan para keturunan beliau. Falillah ini adalah kalimat pujian, seperti lillahi abud, yaitu apa? Ini adalah kalimat pujian dari si penulisnya, yaitu alangkah besarnya cita-cita Ibrahim yang tinggi ini, dan alangkah bagusnya posisi beliau yang tinggi ini. Samiyah artinya tinggi juga. Maka Allah mengabulkan, Allah yang maha pengasih lagi maha lembut, mengabulkan doa beliau tadi. Dan Allah mengkabarkan bahwasanya ada penghalang untuk meraih posisi yang tinggi tadi. Allah berfirman, la yanalu ahdir zalimin, perjanjianku ini tidak akan diraih oleh orang-orang yang zalim, yaitu kepemimpinan dalam agama ini tidak akan diraih, tidak akan dicapai oleh orang yang menzalimi dirinya sendiri, membahayakan dirinya sendiri, dan merendahkan harga dirinya sendiri. Kenapa? Karena kezaliman memang akan bertentangan dengan posisi ini, pemimpin dalam agama. Karena ini adalah posisi yang mana alat untuk memperolehinya ada dua, yaitu kesabaran dan keyakinan. Dan hasilnya adalah pemiliknya itu akan memiliki sisi yang agung, dan yaitu dalam masalah keimanan dan amal soleh serta akhlak-akhlak yang indah. Hasil dari kesabaran dan keyakinan adalah keimanan yang agung, amal yang soleh, dan akhlak yang indah tadi. Juga karakter yang lurus serta kecintaan yang sempurna, dan rasa takut serta inabah, yaitu bersegera untuk bertaubat. Maka di mana posisi kezaliman pada perkara ini? Yaitu apa? Kezaliman tidak masuk dalam ini semua. Berarti orang yang zalim, dia akan bertentangan dengan ini semua, sehingga tidak layak untuk menjadi pemimpin, menjadi apa? Imam. Kata beliau, pemahaman kebalikan dari ayat ini menunjukkan bahwasanya orang yang tidak zalim, dia akan meraih kepemimpinan tersebut. Akan tetapi ini diperolehi dengan menjalankan sebab-sebabnya. Baik. Nah, di sini ada isyarat bagaimana agar menjadi imam di dalam agama ini. Intinya adalah kesabaran dan keyakinan. Kemudian dengan kesabaran dan keyakinan itu dihasilkanlah, yang pertama adalah keimanan yang agung, yang kedua adalah amal soleh, yang ketiga adalah akhlak yang indah, dan yang keempat adalah karakter yang lurus, kecintaan yang sempurna. Ini masing-masing ada amalannya untuk mendapatkan hal itu. Demikian pula rasa takut kepada Allah dan bersegera untuk bertaubat kalau mengalami kesalahan. Nah, dengan cara itulah seseorang akan menjadi imam di dalam agama ini. Baik. Ada pertanyaan tentang bagaimana untuk sebab-sebab seseorang itu terangkat menjadi imam. Alhamdulillah sudah dikumpulkan pembahasan tentang masalah ini. Ada banyak sebab dijelaskan oleh Imam
Abu Nasr As-Sijzi di dalam risalah beliau terhadap ahli zabit, dan juga dijelaskan oleh Imam At-Tabari dan seterusnya. Baik. Sampai di sini yang disebutkan oleh Al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita kembali kepada pembahasan tafsir Ibnu Katsir. Yang terakhir kita dapatkan adalah beberapa dalil yang menunjukkan kepemimpinan Nabi Ibrahim. Kemudian beliau menukilkan wa qala ta'ala qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyamah. Katakanlah wahai Rasulullah, sesungguhnya saya ini, Rabbku telah membimbing saya kepada sebuah jalan yang lurus, dalam keadaan dia itu adalah agama yang lurus. Jadi Siratul Mustaqim adalah jalan itu, adalah agama ini sendiri. Baik. Makanya di sini Siratul Mustaqim dia majrur, ma'ruf. Sirat majrur karena ila. Mustaqim dia adalah naat dari sirat. Kemudian apa? Tahu-tahu yang setelahnya mansub dinan qiyamah. Ini sebagai hal. Dalam keadaan memang inilah agama yang lurus itu. Agama apa? Millata Ibrahim Hanifa. Sebagai agama Ibrahim. Kemudian Hanifan, ini hal dari millah. Dalam keadaan lurus. Atau boleh jadi hal dari Ibrahim. Dan dua-duanya tidak bertentangan. Yaitu betul-betul ini adalah agama yang lurus, yang condong dari kebatilan menuju kepada kebenaran. Garisnya selalu ke situ. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia bukan termasuk dari kaum musyrikin. Ini menunjukkan Ibrahim memang imam, memang pemimpin. Buktinya Nabi Muhammad pun disuruh untuk mengikuti jalan ini, yang mana inilah jalan dari apa? Ibrahim. Kita tahu yang namanya imam adalah man yuqtada bihi, yaitu orang yang diteladani. Sekarang Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk meneladani Nabi Ibrahim. Jadi ini realisasi dari dijadikannya Ibrahim sebagai imam di dalam ayat Al-Baqarah itu. Nabi Muhammad pun disuruh mengikuti agama Ibrahim. Jadi Ibrahim adalah imam. Walaupun secara mutlaknya nanti dalam artian ketika Isra Mi'raj dan juga ketika nanti di hari kiamat, Nabi Muhammad sebagai imam bagi semuanya. Dan ini bukan sesuatu yang aneh. Semula murid, kemudian suatu saat justru menjadi imam yang terdepan. Ini bukan mustahil. Berapa banyak para imam masa lampau yang mana di antara muridnya ada yang lebih hebat dari dia. Seperti Imam Ahmad belajar ke beberapa a'imah, kemudian Imam Ahmad yang lebih tinggi dari mereka semua. Baik. Demikian pula Imam Syafi'i belajar kepada imam besar Sufyan ibnu Uyainah. Setelah itu apa? Sufyan malah sering memerintahkan para murid untuk belajar dan bertanya kepada Syafi'i. Demikian pula Imam Syafi'i mengatakan, Ahmad, saya lebih banyak belajar ke dia daripada dia belajar kepada saya. Jadi ini bukan mustahil. Demikian pula Bukhari belajar kepada lebih dari 1000 ulama. Tahu-tahu beliau mampu melampaui mereka semua. Maka ini bukan mustahil. Nabi Muhammad mengikuti Ibrahim sebagai imam, kemudian Nabi Muhammad menjadi imam bagi semuanya. Ini bukan mustahil. Intinya adalah Ibrahim memang imam, bahkan diikuti oleh Nabi Muhammad. Walaupun kemudian Nabi Muhammad setelah itu apa? Jadi lebih tinggi lagi. Wa qala ta'ala ma kana Ibrahimu Yahudiyyan wa la Nasraniyyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bukanlah Ibrahim itu Yahudi ataupun Nasrani, dan akan tetapi Ibrahim adalah seorang yang lurus dan muslim. Agama Ibrahim adalah agama Islam, dan dia bukan termasuk dari kaum musyrikin. Inna awlan nasi bi Ibrahim alladzina tabauhu wa hadan nabi. Sesungguhnya orang yang paling dekat dengan Ibrahim adalah benar-benar orang yang mengikutinya. Dan Nabi ini, Nabi Muhammad disebutkan secara khusus. Padahal ini sudah masuk dalam alladzina tabauhu. Disebutkan secara khusus menunjukkan betapa dekatnya Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim.
walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, maksudnya adalah yang beriman kepada Nabi Muhammad, maka secara otomatis mereka juga apa? Menjadi orang yang paling dekat dengan Ibrahim karena agamanya sama, akidahnya sama, tauhidnya sama. Wallahu waliyul mu'minin, dan Allah adalah pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Wa qauluhu ta'ala bi kalimat, yaitu diuji dengan kalimat, dengan kata-kata, dengan perintah dan larangan, ay bi syara'i'a wa awamiri wa awamira wa nawahin, yaitu dicabar, diuji dengan syariat-syariat, perintah-perintah dan larangan-larangan. Fa innal kalimat tutlaqu wa yuradu biha al kalimatul qadariyah, karena istilah kalimat-kalimat itu dimutlakkan, tutlak yaitu diucapkan, dilontarkan. Terkadang diinginkan darinya adalah kalimat-kalimat qadariyah, yaitu ketentuan takdir, kata-kata yang menjadi takdir untuk alam semesta. Kaqaulihi ta'ala an Maryam alaiha salam, seperti firman Allah Ta'ala tentang Maryam, wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Maryam membenarkan kalimat-kalimat Rabbnya, yaitu kalimat kun, untuk lahirnya anak itu. Ini kalimat yang diinginkan oleh Imam Ibnu Katsir adalah kalimat yang terkait dengan takdir, dan ditetapkannya Nabi Isa sebagai ayat dan sebagai rahmat dan sebagai keberkahan bagi alam semesta dan seterusnya. Ini semua adalah kalimat takdir. Dan membenarkan kitab-kitab Rabbnya, nah ini tentunya di dalamnya ada kalimat yang sifatnya syariah. Wa kanat minal qanitin, dan Maryam itu selalu termasuk dari orang-orang yang taat, rajin ibadah kepada Allah Ta'ala. Wa tutlaqu wa yuradu biha syar'iyah, terkadang istilah kalimat itu diucapkan dan yang dimaksudkan adalah kalimat syar'iyah, kalimat yang terkait dengan agama, terkait dengan syariat. Kaqaulihi ta'ala wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, seperti firman Allah Ta'ala, dan telah sempurna kalimat Rabbmu sidqan, ini hal, yaitu dalam keadaan jujur pemberitaannya, wa adlan, dalam keadaan adil, yaitu hukum-hukumnya. Hai kalimatuhu syar'iyah, yaitu kalimat-kalimat syariat Allah Ta'ala. Wa hiya imma khabaru sidqin wa imma talabu adl. Boleh jadi kalimat syariat itu adalah berita yang sangat jujur, dan boleh jadi dia adalah tuntutan yang sangat adil. Makanya didatangkan dengan pola masdar macam ini. In kana amran aw nahyan, apabila tuntutannya tadi adalah perintah atau larangan, pasti adil di situ dan sangat adil. Wa min dzalika hadhil ayatul karimah, termasuk dari pembahasan ini kalimat syariah adalah yang di dalam ayat kita ini, ayat Al-Baqarah, wa idzi batala Ibrahima rabbuhu bikalimat fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Ibrahim itu diuji oleh Rabbnya dengan beberapa kalimat, lalu dia menyempurnakannya, ai qama bihin, yaitu melaksanakan secara sempurna. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Allah berfirman kepada Ibrahim, sesungguhnya aku pasti akan menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi manusia, sebagai imam dalam agama. Jazaan ala ma fa'al, yaitu sebagai balasan dari apa yang beliau perbuat. Balasannya adalah ini, semakin diuji dan berjaya, maka akan semakin terangkat derajatnya sebagai pemimpin manusia, sebagai imam. Walaupun tidak harus seperti yang dijelaskan pada pertemuan yang lalu, yaitu pemimpin negara atau pemimpin politik macam itu. Tapi yang pasti adalah pemimpin dalam masalah agama, dan itu lebih baik. Karena
qama bil awamiri wa taraka zawajir, sebagaimana beliau melaksanakan perintah-perintah dan meninggalkan larangan-larangan. Ja'alahu Allahu lin-nasi qudwatan wa imaman yuqtada bih. Allah menjadikan beliau sebagai teladan untuk umat manusia dan pemimpin yang diikuti. Wa yuhtaza hadhuh, jalan beliau itu diikuti, langkah beliau diikuti. Baik, ilahuna. Sebelum kita ini sekarang kita ambil faedah sedikit yang disebutkan oleh Syekhuna Al-Harari rahimahullah dalam Hadaiqur Ruh wa Raihan dari sisi balaghah ayat ini. Kata beliau, di antara balaghah ayat ini dari lafaz idzibtala Ibrahim rabbuh, di sini Allah Ta'ala mengungkapkan dengan gelar rububiyah rabbuh. Kenapa tidak mengatakan wa idzibtala Ibrahim Allahu? Dan ini sudah pernah anak isyaratkan pada pertemuan yang lalu, yaitu rububiyahnya di sinilah yang ditonjolkan, rububiyah Allah Ta'ala. Di sini sebagai pengumuman bahwasanya yang namanya ujian itu adalah bagian dari tarbiyah Allah untuk Ibrahim, dan sebagai persiapan tarsyih. Kalau orang Indonesia bilang tarsyih adalah pencalonan, yaitu apa? Dicadangkan, disiapkan, diajukan untuk apa? Untuk suatu perkara yang khotir, perkara yang sangat besar nilainya, sangat tinggi harganya. Karena makna dari ayat ini yaitu Allah Ta'ala memperlakukan Ibrahim seperti perlakuan terhadap orang yang sedang dijabar, diuji, dibebani dengan perintah-perintah dan larangan-larangan, yang dengan itu akan nampaklah hak dia untuk mendapatkan kepemimpinan yang terbesar. Karena kalau tidak diuji mungkin tidak nampak. Sebagaimana kalau mungkin apa di pejabat-pejabat atau di mungkin bahkan apa di ketentaraan, kalau orangnya masih prajurit biasa mungkin tidak nampak. Tapi kalau diuji dengan beberapa perintah, beberapa larangan, diuji dengan beberapa beban amanah, akan nampak kualiti dia, akan nampak rasional dia yang hebat, pemikiran yang bagus, hikmah yang besar, idea yang cemerlang dan seterusnya. Nah, itu nampak dengan adanya ujian dan cabaran. Baik. Dan di antara balaghah ayat ini juga adalah idhofah. Dan idhofah di sini ada makna yang bagus. Dari apa? Lafaz rabbuhu, mudhaf ilaih. Baik. Kenapa rububiyah di sini disandarkan kepada Ibrahim? Karena dhamirhu kembali ke Ibrahim. Ini sebagai pemuliaan kepada Ibrahim, kekasih Allah Ta'ala. Jelas Allah Ta'ala Rabbul Alamin. Tapi kenapa dikhususkan dengan Rabbuhu, yaitu Rabbnya Ibrahim? Ini pemuliaan yang besar untuk beliau. Baik. Adapun yang setelah-setelahnya ini pembahasan ayat yang baru yang disebutkan oleh Syekhuna Al-Harari. Ilahuna wallahu a'lam.